Oke lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Cmosfa Channel bro. Oke bro, jadi kali ini aku mau bikin video tutorial lagi ya bro ya. Tutorial cara memasang filter subwoofer ini ke parametrik. Dan cara yang akan saya berikan ini nanti akan sedikit berbeda ya bro ya. Cara yang akan saya berikan ini nanti akan sedikit berbeda dari channel YouTube yang lainnya ya bro ya. Dan cara ini akan saya berikan khusus buat pemula ya bro ya. Nah jadi biasanya pemasangan filter subwoofer itu pemasangannya itu secara paralel, atau output filter subwoofer dapat output parametrik, input subwoofer dapat input parametrik. Nah itu yang disebut pemasangan secara paralel. Nah biasanya filter subwoofer itu pemasangannya secara paralel bro. Cuman khusus di bagian parametrik ini kalau dipasang secara paralel nanti hasilnya nggak maksimal. Maksudnya hasilnya nanti frekuensi bass pada filter subwoofer dan frekuensi bass pada parametrik itu pasti akan rebutan jika dipasang secara paralel. Nah jadi nanti cara yang saya berikan ini akan saya pasang secara seri, tapi di bagian bassnya ini ya bro ya. Saya pasang secara seri di bagian IC bass. Jadi enggak seri, maksudnya enggak parametrik dapat subwoofer secara seri gitu enggak. Jadi saya pasang secara seri pada bagian bassnya ini bro. Nah jadi parametrik ini stereo ya bro ya, stereo. Cuman nanti yang saya pasang subwoofernya itu pada bagian channel R atau channel kanan. Sedangkan channel yang L atau channel yang kiri enggak saya kasih atau enggak saya pasang subwoofernya. Jadi yang saya pasang subwoofernya itu nanti di bagian channel R saja. Nah jika kalian ingin memasang filter subwoofer pada channel R dan L, itu kalian wajib membutuhkan dua kit subwoofer ini ya bro ya, karena subwoofer ini jenisnya mono pada dasarnya. Nah jadi berhubung saya nanti masangnya di bagian R saja, saya hanya membutuhkan satu kit saja. Jika kalian ingin memasang subwoofer pada channel channel R dan L, kalian membutuhkan dua kit subwoofer. Nah jadi di sini saya pakai satu saja karena yang saya pasang subwoofernya di bagian R saja ya bro ya. Nah jadi penampakan filter subwoofernya seperti ini bro. Nah seperti ini ya bro ya. Oke, ini saya jelaskan dulu pada bagian pin-pin subwoofernya bro. Nah jadi di sini ada pin PSU ya, yang tengah ini pin PSU. Oke, ini kurang fokus. Nah ini pin positif, ini tegangan positif, sedangkan pin ini pin negatif, ini tegangan negatif, dan yang CT ini ground. Jadi filter subwoofer ini membutuhkan power supply jenis simetris ya bro ya, bukan non simetris tapi simetris atau ganda. Jadi positif ada tegangan, negatif juga ada tegangan, dan ground ini CT. Dan tegangan ini maksimal 12 volt DC, dan usahakan stabil ya bro ya, harus stabil biar enggak dengung. Oke, terus di sini ada bagian input bro. Nah ini bagian inputnya, ini kabel merah dan putih ini input positif, dan yang ada bloknya ini atau kabel yang serabut ini adalah ground. Yang blok putih ini ground, yang merah putih ini adalah input positif, yang ada blok putihnya ini adalah ground. Terus di sini ada pin outputnya bro. Nah ini pin output, yang kabel putih dan merah ini adalah output positif, sedangkan yang kabel serabut atau ada yang blok putih ini adalah groundnya atau CT nya. Jadi ini output positif, ini ground, ini input positif, ini ground, ini pin PSU positif 12 volt, ini pin PSU positif 12 volt DC, ini pin negatif PSU 12 volt DC, dan ini ground atau CT nya. Jadi tegangannya simetris ya, dan wajib simetris dan wajib stabil 12 volt DC tegangannya bro, biar nggak dengung. Oke, langsung saja kita pasang ke parametriknya bro. Nah jadi yang langkah pertama
kita pasang pada bagian potensio bus ya. Jadi parametrik itu potensionya banyak, ada nih. Ini ada bass, treble, middle, ini volume, ini level, ini middle booster, dan ini bass booster. Nah nanti filter subwoofer ini akan saya pasang pada bagian bassnya ini bro ya, khusus bass. Oke, ini saya copot dulu potensio bassnya. Nah ini potensio bass. Ini sebenarnya channelnya RL atau stereo dan potensionya 2 ya. Ini karena yang saya pasang bagian R saja, jadi yang saya copot bagian R nya saja. Nah ini potensio bagian bass ya bro ya. Sekarang kita copot kabel potensio yang paling kanan ini bro. Nah ini kabel potensio yang paling kanan ini ya, kita lepas dari PCB nya. Oke, saya copot dulu bro. Nah oke, ini sudah saya copot ya. Ini kabel potensio yang paling kanan sendiri saya copot. Nah kabelnya warna putih ini ya bro ya. Nah, ini saya copot dari PCB yang paling kanan sendiri ini, yang paling kanan ya. Kalau yang paling kiri ini jalur ground, yang tengah ini masuk ke IC, dan yang dicopot yang paling kanan ini. Terus kabel yang putih, kabel putih potensio yang paling kanan yang sudah kita copot dari PCB tadi, kita hubungkan ke output subwoofer ini bro. Nah kita hubungkan ke output subwoofer ini. Nah ini kita hubungkan ke output subwoofer. Nah jadi kabelnya ini ya. Jadi kabel merah putih bisa kalian gabung atau kalian jadikan satu. Ini ground atau negatifnya, ini positifnya. Nah kita hubungkan ke sini. Oke, saya kasih isolator dulu ya bro ya, biar nanti enggak konslet. Oke, saya cari isolator yang lain bro. Nah, ini isolatornya yang agak bagusan dikit. Oke, jadi ini pemasangannya khusus di bagian bassnya bro, dan cara ini hasilnya mantep bro, lumayan bagus bro hasilnya. Kelebihannya nanti bassnya itu lebih rendah dan lebih empuk gitu ya bro ya. Jadi parametrik dan subwoofer, jadi nggak perlu kalian tambahkan turbo bass atau galaxy lagi ya. Jadi subwoofer dan parametrik pun nanti hasilnya wis mantep dan enak bro bassnya pokoknya. Oke, sekarang kita tarik isolatornya. Nah seperti ini ya. Ini groundnya dibiarkan dulu, nanti kita hubungan yang terakhir. Nah ini ya, kabel yang potensio yang kanan ini kita copot dari PCB, terus kita hubungkan ke output subwoofer. Sedangkan input subwoofer ini, kabel input subwoofer ya, kabel input subwoofer kita hubungkan ke lubang ini, ke lubang bass ini, ke bekas lubang yang bass yang sudah kita copot tadi ya. Ini ya, input subwoofer. Nah input subwoofer ini, input subwoofernya kita hubungkan ke pin potensio yang paling kanan yang sudah kita copot tadi kabelnya ya nih. Nah kita masukkan ke sini input subwoofernya. Nah ini ya, input, kabel inputnya ini yang positif kita masukkan ke pin PCB potensio yang paling kanan yang kabelnya sudah kita copot tadi. Nah terus kita solder bro. Oke, pastikan ditonton sampai selesai ya bro ya, jangan di skip. Nah ini sudah. Nah sekarang kita gabungkan ground, kabel ground ini ya bro ya. Oke, ini saya geser. Nah kita hubungkan, jadikan satu kabel ground ini, groundnya kita jadikan satu.
Oke, sudah azan bro, ternyata bro. Oke, saya kasih isolator ya bro ya, biar nggak konslet nanti. Itu isolator sih bro, ben ora konslet. Nah, ground, jalur ground kita hubungan ke ground juga ya. Yang jalur ground kita hubungan ke ground juga. Ini sudah saya buatkan lubang groundnya ya. Nah, kita masukkan sini. Nah, ini jalur ground. Nah, seperti ini jalur groundnya. Kita solder dulu bro. Oke. Oke, ini bang, instalasi input outputnya sudah jadi. Nah, seperti ini penolakannya ya. Sekarang kita pasangkan kabel PSU nya bro, kabel PSU 12 volt DC yang simetris. Oke. Nah, sekarang kita pasangkan kabel PSU nya tadi ya bro ya. Nah, jadi ini sebentar. Nah, jadi yang positif ini warnanya biru, yang ground atau CT warna kuning, yang negatif warna coklat. Ini positif, ini negatif, ini ground atau CT nya. Dan tegangannya simetris, maksimal 12 volt, maksimal 12 volt DC aja ya bro ya. Dan pastikan tegangan yang dipakai stabil bro. Oke, ini saya hubungkan ke IC 78 ini bro. Sebentar, saya geser. Nah, PSU subwoofer ini saya dapatkan IC 7812 dan 719 yang sudah ada pada kit parametrik ini ya bro ya. Karena kit parametrik ini sudah dilengkapi penstabil tegangan dengan IC 7812 dan 7912. Jadi langsung saya hubungkan ke output, langsung saya hubungkan ke kaki output IC 7812 dan output IC 7912 bro. Nah, jadi jika kalian nggak mau ribet atau kalian nggak mau hubungan di sini nggak masalah. Misalnya kalian pakai trafo sendiri, misalnya kalian buatkan PSU sendiri khusus filter subwoofernya ini juga bisa ya bro ya. Yang penting stabil 12 volt DC dan jenisnya simetris. Misalnya kalian pakai 2 trafo, yang satu trafo buat parametrik, yang satu trafo buat filter subwoofernya, itu juga bisa. Cuman di sini saya pakai 1 trafo saja ya bro ya. Dan PSU subwoofer ini saya gabungkan dengan PSU parametrik dan saya hubungkan ke kaki output IC 7812 dan ke kaki output IC 7912. Nah, jadi yang kabel PSU yang positif ini nanti saya hubungkan ke kaki output IC 7812 karena positif ya. Karena IC 7812 itu khusus buat tegangan positif. Sedangkan kabel PSU yang negatif ini nanti akan saya hubungkan ke kaki output IC yang 7912. Karena IC 7912 ini khusus tegangan negatif dan warna kuning ini ke ground. Jadi saya pakai trafo dan saya gabungkan jadi satu di sini ya bro ya. Oke, ini saya hubungkan dulu. Jadi yang biru ini positif, coklat negatif, ini yang kuning ground. Ini biru ini positif 12 volt, yang coklat ini negatif 12 volt dan kuning ini ground. Yang biru saya hubungkan ke output kaki output IC 7812 atau yang positif. Oke, jalurnya yang ini ada. Ini saya hubungkan ke output IC 7812 yang positif ya bro ya.
sedangkan kabel yang coklat ini saya hubungkan ke kaki output IC 7912 karena IC 7912 ini khusus tegangan negatif. Ini jalurnya ini jadi yang ini bro. Jika kalian nggak mau ribet ya, kalian bisa menambahkan trafo sendiri khusus filter subwoofernya bro ya. Oke, yang kuning ke ground. Oke bro, jadi ini sudah jadi ya bro ya. Ini sudah jadi dan siap kita tes bro. Oke bro, saatnya kita cek sound ya bro ya. Nah jadi ini dia, ini channel R yang saya kasih subwoofernya, ini yang channel R yang sudah saya kasih subwoofernya, yang ini channel L yang enggak saya kasih subwoofernya. Ini bass, ini treble, ini middle, ini volume, ini middle, ini middle booster, ini middle apa, bass booster. Terus ini efek echo ya, maksudnya efek reverb buat musik vokal saja, dan treble-nya ini saya nonaktifkan bro. Jadi ini bass, treble, middle, volume, level, middle booster, bass booster, dan ini subwoofernya bro. Ini powernya untuk cek soundnya pakai SOCA 506. Oke, ini saya play dulu ya bro ya.
Oke bro, jadi itu dia ya cek soundnya. Semoga kalian bisa paham dan semoga kalian nggak mumet bro. Oke, jangan lupa tonton video saya yang lainnya juga ya bro ya. Oke, mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.